Oke, selamat datang anak-anak. Ya, gimana ST-nya kemarin? Susah? Nggak susah. Tapi banyak jebakan yang serbuat di ST kemarin. Jadi ada beberapa yang sepertinya kelihatannya mudah. Memang mudah, tapi kasih jebakan-jebakan karena kalian open book ya. Nah, bagi yang nilainya masih rendah, ya nanti kita remedial ya. Oke. Nah, selanjutnya kita menuju bab berikutnya, yaitu ada di bab 3. Kalian lihat di buku kalian di halaman 45 ya, yaitu tentang jaringan komputer. Nah, di sini kita akan mengenal macam-macam jaringan komputer itu. Ada banyak sekali macam-macamnya. Ada yang memakai jaringan kabel, ada yang memakai jaringan wireless, dan ada juga yang areanya juga bermacam-macam, dari yang skala kecil, menengah, dan besar, seperti internet ya. Oke, lanjut saja. Nah, ada standar kompetensinya. Di sini kita bisa memahami fungsi dan proses kerja dari tiap peralatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga di sini ada saling keterkaitan dan keterhubungannya. Nah, gitu. Kompetensinya adalah fungsi kerja dan cara kerja jaringan telekomunikasi ya. Oke, next. Nah, di sini kalian lihat di halaman 46 ada definisi jaringan komputernya. Nah, jaringan komputer itu adalah sebuah kumpulan teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Ya. Jadi tidak hanya komputer saja, tapi ada teknologi komunikasinya juga. Sehingga di sini ketika dia saling terhubung dalam satu kesatuan ya, maka dia akan bisa mengakses dari sumber daya yang ada di tiap perangkat ini. Nah, ketika diakses nanti kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan di perangkat lainnya. Nah, itulah definisi umum dari jaringan komputer. Nah, adapun manfaatnya adalah kita bisa berbagi sumber daya atau pertukaran data. Yang kedua, kita bisa mempermudah komunikasi sehingga transaksi ini berjalan secara cepat dan efisien. Bayangkan ketika kalian mendownload film atau nonton YouTube, itu tidak harus menunggu buffering lama sekali. Nah, disitulah gunanya dari perangkat jaringan komputer itu. Semakin cepat perangkat kalian, maka semakin cepat pula kalian bisa mendapat informasinya. Nah, lalu di sini manfaatnya adalah mampu memberikan akses informasi dengan cepat dan up to date. Jadi, detik itu juga kalian bisa mengetahui, oh, rupanya ada ilmu terbaru nih. Oh, rupanya ada berita terbaru. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengakses informasi secara cepat dan up to date. Jadi, bisa dikatakan real time ya. Nah, selanjutnya adalah dapat menekan biaya untuk kebutuhan periferal. Jadi, misalkan kalian punya satu printer di rumah, tapi di sini kalian bisa mengaksesnya secara massal. Nah, nanti itulah gunanya jaringan komputer itu. Sehingga nanti bisa menekan biaya yang lebih rendah lagi. Jadi, kita nggak perlu kita memakai satu komputer, harus pula punya satu printer. Nggak perlu. Jadi, kita hanya punya satu printer, kita bisa mengakses beberapa perangkatnya. Misalkan ada di dalam satu rumah itu ada 5 orang. Nah, dalam 5 orang itu bisa mengakses perangkat printer secara bersamaan, ya. Gitu. Itulah manfaat dari jaringan komputer. Nah, jadi di dalam manfaat komputer ini ada jenis-jenisnya berdasarkan medianya. Yang pertama adalah wired network, atau jaringan berkabel. Jaringan ini menggunakan media kabel dalam hubungan sistem komputer dalam jaringan. Nah, jadi contohnya di ini ya, kalau kalian yang dulu pernah di SMP belajar di sekolahnya, di lab. Nah, seperti di sini ya, kalau di SMP Dharma Wida dulu, itu menggunakan jaringan berkabel ya. Jadi tiap komputer itu dihubungkan oleh kabel. Nah, jadi ketika nanti tidak ada kabelnya, maka nanti bisa digantikan menggunakan jaringan nirkabel atau bahasa kerennya wireless ya, wireless network. Jadi wireless ini bahasa Indonesianya adalah nirkabel.
Nah, jaringan ini tidak menggunakan media kabel sebagai alat penghubungnya, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik dalam setiap kiriman sinyal informasinya. Seperti HP kalian. Nih, ada HP di sini kan. Nah, di sini ada HP. Di sini tidak hanya berupa jaringan internet ya, jaringan infrared juga bisa. Bagi kalian yang mau yang punya HP Xiaomi. Nah, ini yang AC-nya, remote AC-nya kehilangan, pakai HP Xiaomi. Itu masih bisa dibilang dengan jaringan nirkabel infrared ya, yang punya HP Xiaomi. Dan juga yang dulu masih zaman-zaman tahun 2000-an awal itu menggunakan Bluetooth ngirim lagu. Nah, itu juga bisa dibilang dengan jaringan nirkabel ya. Tidak hanya serta-merta harus jaringan internet adalah wireless network, tidak. Banyak sekali macamnya dari jaringan nirkabel ini ya, bermacam-macam. Intinya adalah dia menggunakan gelombang elektromagnetik dalam setiap kiriman sinyalnya. Beda dengan jaringan kabel tadi, sudah jelas medianya adalah kabel saja. Nah, walaupun kabel ini banyak juga macamnya. Di materi selanjutnya akan kasih tahu ya. Nah, selanjutnya adalah jenis jaringan komputer berdasarkan areanya. Jadi ada areanya juga nih dalam jaringan komputer ini. Yang pertama adalah ini skala kecil, LAN, Local Area Network. Nah, jaringan komputer ini dalam antar area yang relatif dekat. Contohnya satu ruangan, seperti lab di sekolah ini, di Dharma Yuda. Jadi dalam satu lab ini, itu adalah jaringan LAN. Nah, maka orang-orang umum biasanya, orang-orang awam, kayak di dalam warnet misalkan yang sudah pernah ke warnet, nah itu adalah satu jaringan LAN. Jadi hubungannya itu hanya dalam satu ruangan, atau satu rumah, atau satu kantor ya. Begitu. Selanjutnya, adalah jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Nah, jaringan ini adalah jaringan skala agak besarnya lagi dari jaringan komputer LAN ya. Jadi kumpulan dari jaringan LAN satu dengan jaringan LAN yang lain. Nah, saling terhubung itulah membuat dia menjadi Metropolitan Area Network. Contohnya, misalkan kita ini berada di gedung SMP SMA Dharma Yuda. Ya, dalam satu wilayah ini, gedung ini di SMP Dharma Yuda atau SMA Dharma Yuda berhubungan dengan jaringan di SD Dharma Yuda. Beda gedung ya, tapi masih dalam satu kota. Nah, itu bisa dibilang atau dikatakan dengan MAN, jaringan Metropolitan Area Network. Jadi, kumpulan dari jaringan komputer LAN satu dengan jaringan komputer LAN lainnya. Nah, dalam jangkauan yang lebih besar antar wilayah perkotaan. Ya, itu satu. Kalau dalam satu kota itu sudah dikatakan MAN. Ya, beda wilayah dari SMP SMA Dharma Yuda dengan SD Dharma Yuda itu sudah berbeda ya wilayahnya. Nah, itu dibilang dengan jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Oke, selanjutnya ini yang lebih skala besar lagi, Wide Area Network, jaringan komputer antar wilayah perkotaan. Ini bukan wilayah perkotaan lagi ya, tetapi wilayah negara, lebih besar lagi deh. Nah, di sini dalam jangkauan lebih besar lagi. Misalkan dari Pekanbaru ke Singapura, nah itu sudah dibilang dengan jaringan WAN. Nah, bisa dikatakan WAN ini adalah jaringan internet. Nah, ini yang menghubungkannya dari LAN, MAN, WAN. Jadi bertingkat jaringannya. Semakin besar jaringannya, maka resource atau sumber dayanya juga semakin besar. Karena dia menampung banyak sekali perangkat komputer dan telekomunikasi, begitu. Nah, ini adalah jaringan komputer antar wilayah berdasarkan areanya ya. Ada yang tadi berdasarkan ruangan atau dalam satu wilayah, ada yang dalam beberapa wilayah, seperti MAN tadi, dalam satu kota, beberapa kota, itu masih dikatakan MAN. Tapi sudah beda provinsi, apalagi beda pulau, nah itu bisa dikatakan dengan jaringan WAN, Wide Area Network. Oke, selanjutnya, di sini kita akan memahami tipe dan struktur dari jaringan. Nah, ini berdasarkan topologi. Topologi itu apa, Sir? Adalah bentuk koneksi ya, bentuk koneksi komputer dan cara berkomunikasi antar komputer dalam jaringan. Jadi, tidak hanya kita saja yang punya bentuk-bentuk dalam komunikasi, sesama teman kita itu kan punya berbeda-beda cara berkomunikasinya. Nah, sama juga dengan komputer. Jadi, mereka berkomunikasi pun punya cara-cara sendirinya. Bentuk-bentuknya beda-beda, nggak sama. Yang pertama adalah bus. Bus ini adalah koneksi antar komputer melalui bus. Ini bisa dikatakan dia menggunakan kabel koaksial. Ini model lama. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah hemat kabel, ya, layout kabel yang sederhana, lalu mudah dikembangkan, jadi bisa diperbesar jaringannya. Cuman, yang namanya keuntungan pasti ada kerugiannya. Yang pertama, kita
susah sekali mendeteksi ketika ada kesalahan dalam satu jaringan ini, di jaringan bus ini. Yang kedua, kepadatan lalu lintasnya sangat tinggi. Jadi ketika kita mau mengirim satu file ke komputer yang lainnya, sementara di komputer lainnya ngirim satu file juga ke komputer lainnya. Nah, makin banyak akses jaringan ini, akses sumber daya ini, maka semakin padat. Nah, inilah kerugian dari tipe topologi jaringan dari bus ini ya. Lalu ketika salah satu klien rusak, jaringannya tidak berfungsi. Jadi ketika kita memakai bus ini, jangan sampai ada satu pun klien yang rusak. Kalian bisa lihat ya, klien ini, nah, seperti di gambar, ada klien, ada server. Nah ini ya, nanti akan saya jelaskan apa itu klien, apa itu server. Selanjutnya, ketika kita mau membuat jaringan yang agak jauh, diperlukan repeater. Jadi ada satu perangkat lagi untuk merepeat. Misalkan datanya dikirim file Microsoft Word, jadi harus di-repeat lagi jaringannya supaya tersampaikan ke jaringan yang agak jauh tadi itu. Ketika kita hanya memakai satu kabel, itu jaringan jangkauannya terbatas, jadi harus ada perangkat lagi yang lainnya, yang namanya repeater. Ya. Selanjutnya adalah tipe topologi dari token ring. Nah, topologi ring ini, token ring ini, caranya adalah menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring, lingkaran ya. Nah, jadi setiap simpul ini mempunyai tingkatan yang sama. Jadi tidak ada yang namanya server dan klien, tidak ada. Sama semua. Nah, jaringan ini disebut loop, dapat dikirimkan ke setiap simpul dan setiap informasi yang diterima. Simpul ini diperiksa alamatnya, apakah data itu untuknya atau bukan. Jadi ini ribetnya. Ketika kita ingin mengirim suatu file, misalkan dari sini ya, dari komputer sini, ngirim file ingin ke sini. Nah, dia harus mutar dulu, ngecek apakah ini alamat jaringan, bukan. Berarti dia ngecek lagi, ngecek sampai ke sini. Jadi dia harus singgah dulu ke komputer lainnya. Nah, ribet ya. Jadi dia ngecek satu dulu. Alamatnya ini bukan. Alamatnya ini bukan. Keuntungan dari topologi star ini adalah dia paling fleksibel. Ketika kita mau membuka satu jaringan baru, ini lebih mudah. Yang kedua, pemasangan atau perubahan stasiunnya sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Jadi, kita tidak mengganggu jaringan lain ketika kita mau membuat satu jaringan yang baru. Nah, lalu kontrolnya terpusat, yaitu hanya satu, adalah si server itu sendiri. Nah, lalu kemudahan deteksi ketika ada kerusakan atau kesalahan. Jadi, kita ketahuan nih, mana yang rusak, di komputer mana langsung ketahuan. Oh, di komputer ini rupanya. Nah, itu kemudahan dari topologi star. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi tree ini adalah jaringannya bentuk pohon, seperti bahasa Inggrisnya tree, pohon. Nah, ini maksudnya adalah jaringannya bertingkat atau hierarki. Ini bisa dibilang, kalau kalian lihat, ini gabungan dari bus sama dengan star ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini ada satu kabel besar, kabel tulang belakangnya, ini kabel backbone ya, bahasa Inggrisnya kabel backbone. Ini maksudnya adalah kabel utamanya. Nah, di sini adalah kabel starnya ini, jaringannya ini, kabel jaringannya. Nah, keuntungannya adalah mudah dalam instalasi dan pemeliharaan ya. Seperti saya bilang tadi, kalau star ini kan mudah dipelihara, mudah digunakan, instalnya pun mudah pemasangannya. Karena tree ini adalah kombinasi dari jaringan bus dan star. Nah, tapi kalau terjadi gangguan kabel pusat, maka seluruh jaringan dalam workstation akan terganggu. Contohnya, ini contoh ya, ada kejadian kemarin kan ketika kantor IndiHome terbakar. Satu Pekanbaru, malah satu provinsi di Riau ini nggak bisa akses akses internet. Nah, inilah dia kerugian dari tipe topologi tree ini. Ketika satu kabel utamanya rusak, ini kabel. Tapi kemarin yang di IndiHome juga termasuk kabel ya, servernya dan kabelnya juga termasuk itu, mengalirkan datanya. Rusak, ya sudah, selamatlah kita, tidak bisa mengakses komputer, mati total ya. Terpaksa kita harus mengakses jaringan yang lain. Nah, itulah kerugian dari jaringan tree ini. Yang terakhir, topologi mesh. Nah, topologi ini dia menghubungkan satu komputer dengan satu komputer yang lainnya. Jadi saling terhubung. Nah, jadi ini kerugiannya adalah kurang ekonomis. Jadi kita harus membutuhkan banyak sekali kabel.
ini komputer berhubungan sini, 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 dan sini. Ya, jadi di sini tidak ada client dan server ya. Nah, begitu. Terima kasih, cukup padat ya materi kita. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi Sir di WA bisa, di Zoom pun bisa, ataupun di Edmodo pun bisa, melalui message ya, jangan melalui komen. Nah, cukup sekian. Bagi yang belum kumpul tugas, mohon dikumpulkan. Ya, jangan sampai nggak kumpul. Oke, terima kasih. Bye.